Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar siswa-siswi Bapak? Mudah-mudahan kalian selalu senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam kebahagiaan dan keistiqomahan untuk selalu terus belajar, untuk selalu terus mau beraktivitas yang positif, sehingga hari-hari kalian tidak ada yang sia-sia. Para siswa-siswi, alhamdulillah kalian sudah melewati 2 pekan dalam pembelajaran sosiologi di kelas 12 di semester genap ini. Bagaimana materi yang sudah kita lewati? Mudah-mudahan Bapak berharap kalian dapat memahami, meskipun kita belum bisa maksimal dalam hal berinteraksi. Padahal dalam media pembelajaran yang kita pakai adalah media aplikasi PSMA. Di situ sebetulnya ada media untuk berinteraksi, yaitu melalui chattingan ya. Namun Bapak perhatikan masih belum maksimal kalian dalam memanfaatkan media tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tantangan buat kita. Hendaknya kalian jangan canggung, jangan malu, jangan cukup hanya mendengarkan saja, tapi Bapak berharap kalian mau untuk menggali, mau bertanya apabila ada hal-hal yang memang kalian tidak pahami dari materi yang Bapak sajikan. Baik para siswa yang Bapak banggakan, untuk pertemuan yang lalu kita masih membahas berkaitan dengan kearifan lokal. Mudah-mudahan tidak bingung dan sudah bisa kalian kuasai materinya. Poin penting dari materi kearifan lokal ini, mudah-mudahan tidak ada yang bingung ya. Bapak berharap nih, yang pokok dulu berkaitan dengan pengertian kearifan lokal. Mudah-mudahan ini juga kalau kalian sudah kuasai konsep ini, insya Allah untuk bagian yang lain dari kearifan lokal kalian pun akan bisa memahami, asalkan konsep dasar ini bisa kalian pahami. Untuk pengertian kearifan lokal terlebih dahulu Bapak coba ulang agar kalian bisa lebih memahami. Kearifan lokal yang pernah Bapak sampaikan di pertemuan pertama itu Bapak menyajikan beberapa pandangan tokoh berkaitan dengan kearifan lokal. Bapak akan sedikit mengambil intinya saja, garis besar saja tentang apa yang kita pahami dengan kearifan lokal. Kalau kita artikan, kearifan lokal itu adalah sebuah cara atau praktek yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman yang mendalam yang ada pada lingkungan tempat mereka tinggal, dan itu diturunkan secara turun-temurun. Jadi dasar dari pemahaman kearifan lokal adalah sebuah cara, sebuah praktek yang dikembangkan oleh masyarakat setempat, masyarakat lokal, berkaitan dengan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan di mana mereka tinggal. Ya, jadi ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat setempat, masyarakat yang sudah lama tinggal di suatu tempat. Mereka mencari cara bagaimana agar lingkungan masyarakat tempat tinggalnya itu tetap lestari, agar tempat hunian yang mereka tinggali itu tetap lestari, tidak rusak, tidak diganggu, tidak punah. Karena mereka menyadari sekali
menyadari betul bahwa lingkungan yang mereka tinggali itu adalah sebuah karunia yang harus disyukuri dan juga akan dapat bisa dinikmati kelak, agar dapat bisa dirasakan oleh anak cucunya nanti. Makanya mereka membuat sebuah cara bagaimana caranya agar masyarakat yang tinggal di situ atau masyarakatnya itu dapat terus lestari, dapat terus melihat, dapat terus merasakan akan asrinya lingkungan mereka, akan sejuknya tempat tinggal mereka, masih dapat merasakan manfaat dari lingkungan tempat mereka beraktivitas, mengolah tanaman, mengambil hasil dari alam lingkungan masyarakatnya, tidak mudah rusak, tidak mudah dipengaruhi oleh masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga dapat merusak lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, itu pengertian dari kearifan lokal. Jadi ini berkaitan dengan sebuah cara atau praktek yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk bisa melestarikan lingkungannya dengan baik, dengan lestari, dengan asri, dan ini dapat dirasakan oleh anak cucunya kelak hingga turun-temurun. Itu ya, berkaitan dengan kearifan lokal. Ya, kalau contoh mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini, khususnya berkaitan dengan fungsi dari kearifan lokal. Kemudian Bapak ingin juga meningkat tentang pembahasan materi sebelumnya yang pertemuan minggu lalu tentang kearifan lokal, khususnya berkaitan dengan ciri khas. Ternyata kearifan lokal itu memiliki ciri khas. Ada 5 ciri khas yang Bapak berikan di pertemuan minggu lalu. Yang pertama adalah kearifan lokal itu sebagai pemberi arah perkembangan budaya. Yang kedua, kearifan lokal memiliki ciri khas sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, kearifan lokal sebagai pertahanan budaya. Yang keempat, kearifan lokal sebagai alat akomodasi budaya luar. Yang kelima, kearifan lokal sebagai penyatu kebudayaan. Bagaimana nih? Kira-kira 5 ciri khas dari kearifan lokal ini dapat dipahami atau masih bingung? Mudah-mudahan bisa ya, asalkan kalian mau membaca. Nah, di pertemuan lalu juga Bapak sudah memberikan penjelasan garis besarnya dari masing-masing ciri khas kearifan lokal. Baik, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan singkat saja ulasan materi minggu lalu berkaitan dengan ciri khas kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal sebagai pemberi arah perkembangan budaya. Nah, maksud dari poin pertama ini bahwa ciri khas kearifan lokal sebagai pemberi arah perkembangan budaya adalah bahwa kearifan lokal ini dapat memberikan tuntunan arahan bagi masyarakatnya. Dengan masyarakat memiliki pedoman, pegangan dalam berperilaku, bersikap, maka mereka akan memiliki jati diri. Mereka tidak akan salah dalam berperilaku karena mereka berpedoman pada kearifan lokal, aturan adat yang mereka buat sendiri. Sehingga langkah perilaku mereka itu akan terus dituntun, diarahkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kearifan lokal sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya apa? Maksud dari kearifan lokal sebagai alat kontrol adalah bahwa dengan adanya kearifan lokal ini bisa menjadi sebuah alat pengendali perilaku. Ketika ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, maka ada sebuah aturan atau sebuah himbauan baik dari masyarakat maupun dari ketua adat yang menegur, mengingatkan akan pelanggaran tersebut. Nah, ini biasanya muncul karena ada sebuah kesadaran akan kearifan lokal. Makanya kearifan lokal di sini bisa dipakai sebagai alat pengendali perilaku
ketika ada orang yang melanggar aturan adat yang sudah pakem, sudah paten, maka otomatis ada masyarakat yang menegur, mengingatkan. Contoh misal ada masyarakat yang terbiasa yang misalkan dia sudah mengenal dunia luar, ya, misalkan pada masyarakat adat itu ada anggota masyarakat yang sudah mengenal misalkan pergaulan dengan orang-orang luar negeri misalkan, kemudian kebiasaan yang ada di luar negeri itu dibawa ke masyarakat adat, misalkan kebiasaan yang negatif seperti misalkan minuman keras misalkan. Nah, ketika ada anggota masyarakat adat tersebut yang membawa pengaruh yang baru di masyarakat adat dan itu dianggap melanggar aturan, maka ada masyarakat lain yang mengingatkan, ada masyarakat lain yang menegur bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar aturan adat atau kearifan lokal. Itu ciri khas dari kearifan lokal yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri khas lain adalah dari kearifan lokal sebagai pertahanan budaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kearifan lokal ini dapat dipakai sebagai benteng dari masuknya pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan aturan, nilai, dan adat masyarakat adat setempat. Jadi kearifan lokal itu punya ciri khas dapat membentengi, dapat menangkal masuknya pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang itu dapat merusak nilai-nilai adat masyarakat setempatnya. Maka ini adalah ciri khas dari kearifan lokal. Kemudian yang keempat, kearifan lokal juga memiliki ciri khas yaitu sebagai alat akomodasi budaya luar. Bahwa kearifan lokal ini sifatnya tidak saklek, tidak mutlak, artinya bahwa kearifan lokal di sini bersifat dinamis. Kearifan lokal dapat berkolaborasi, dapat menerima, dapat mengasimilasi pengaruh budaya luar, pengaruh luar yang dianggap sejalan, yang memiliki nilai-nilai yang positif, yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi di sini kearifan lokal juga dapat menerima, tidak mutlak menolak semua pengaruh-pengaruh dari luar, tidak, tapi juga dapat bersifat dinamis, menerima, berkolaborasi, tapi dengan catatan adat atau nilai-nilai yang masuk itu berkesesuaian, itu memiliki nilai-nilai yang positif. Kita lihat ya di masyarakat adat saat ini, misalkan di masyarakat Kampung Naga ya di Tasikmalaya, mereka masyarakat adatnya membolehkan bagi anggota masyarakat yang ingin sekolah, yang ingin mencari ilmu, diperbolehkan, silakan cari ilmu ya setinggi mungkin. Tapi ilmu yang diambil adalah ilmu yang positif, ilmu yang bermanfaat. Kalau mereka sudah mencari ilmu, kemudian mereka dapat ilmu, kemudian mereka dapat bermanfaat, silakan kembangkan di masyarakatnya, kembali ke masyarakatnya, dikembangkan, dikenalkan, dimajukan masyarakatnya. Itu ciri khas dari kearifan lokal. Kemudian yang kelima, kearifan lokal memiliki ciri khas sebagai penyatu kebudayaan. Maksudnya adalah bahwa kearifan lokal itu tidak menganggap egosentris terhadap budayanya sendiri, menganggap bahwa budayanya sendiri yang paling baik, itu tidak. Bahwa kearifan lokal namanya juga arif, bijaksana, dapat melihat orang yang berbeda, dapat melihat budaya yang berbeda, maka melihat perbedaan itu dianggap sebagai sebuah keanekaragaman yang saling memperkaya khasanah budaya bangsa. Jadi kearifan lokal memiliki ciri khas sebagai penyatu, sebagai penerima semua perbedaan dalam hal budaya. Makanya di sini tidak ada istilah budaya yang lebih unggul, budaya yang lebih baik, budaya misalkan suku Batak lebih
hebat, lebih berani dibandingkan suku-suku yang lain. Atau misalkan masyarakat Betawi merasa lebih unggul karena tinggal di Jakarta misalkan. Tidak. Kearifan lokal itu memiliki ciri khas dapat memandang budaya orang atau memandang budaya luar, itu adalah memiliki nilai-nilai yang khas yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Makanya kearifan lokal di sini dapat menyatukan kebudayaan, bukan memecah belah kebudayaan. Baik ya, Bapak rasa itu penjelasan singkat mengenai kearifan lokal dalam hal ciri khas. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, berikutnya Bapak akan masuk ke penjelasan pertemuan ketiga kali ini, yaitu berkaitan dengan masih tentang kearifan lokal, yaitu tentang fungsi kearifan lokal. Sebentar Bapak dulu. Materi yang ketiga ini tentang fungsi kearifan lokal ini berkaitan dengan apa sih manfaat yang dapat dipetik dari kearifan lokal. Fungsi berarti memiliki fungsi, memiliki kebermanfaatan, memiliki manfaat dari kearifan lokal ini. Apa sih fungsinya dari kearifan lokal ini? Tujuan yang akan kita coba capai dari pembelajaran di pertemuan ketiga ini adalah kita semua dapat belajar memahami fungsi kearifan lokal dengan mengambil contoh kearifan lokal di tempat tinggal kita. Jadi intinya adalah kita akan coba belajar memahami apa sih fungsi-fungsi dari kearifan lokal. Dan untuk dapat memahaminya, nanti kita akan mencoba menggali apa fungsi yang ada pada kearifan lokal di tempat tinggal kalian untuk pemahaman tugas ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan coba kenali dulu apa itu fungsi kearifan lokal. Di sini ada 4 fungsi dari kearifan lokal. Yang pertama, fungsinya adalah dari kearifan lokal untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, fungsi kearifan lokal adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, fungsinya adalah untuk petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Baik, Bapak akan coba jelaskan satu persatu bagaimana penjelasannya. Yang pertama, fungsi kearifan lokal yaitu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Jadi kearifan lokal seperti yang tadi sudah Bapak singgung, bahwa kearifan lokal adalah sebuah cara atau praktek yang dibuat oleh masyarakat setempat, masyarakat lokal dalam memahami lingkungan sekitarnya, lingkungan alamnya yang dirasa memiliki manfaat, dan itu dilakukan secara turun-temurun. Nah, fungsi konservasi yang pertama ini maksudnya adalah bahwa kearifan lokal itu memiliki fungsi pelestarian lingkungan alam. Bahwa dengan adanya kearifan lokal, masyarakat setempat dapat menjadikan lingkungan alamnya semakin lestari. Lingkungan hutannya, lingkungan perkebunannya, lingkungan alamnya, tanahnya, airnya, semuanya dapat terjaga dengan baik karena adanya kearifan lokal ini. Mungkin kalian pernah membaca atau mendengar bahwa di masyarakat Baduy Dalam di Desa Kanekes di Provinsi Banten itu ada suku Baduy. Suku Baduy, suku yang masih menjaga, melestarikan nilai-nilai adat masyarakat setempatnya. Di sana masyarakatnya sangat menjaga kelestarian lingkungan alam. Maka di sana ada satu hutan yang dikenal dengan hutan keramat. Jadi hutan itu hutan yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dirusak, tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang tidak diberi kepercayaan. Bahkan di masyarakat Baduy tersebut ada istilah yaitu istilah yang harus dijaga betul, yaitu istilah lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung.
Artinya apa? Lojor itu panjang nggak boleh dipotong, ya apapun yang panjang, apakah misalkan daun, akar, ataupun apapun di alam yang panjang tidak boleh dipotong, tidak boleh dirusak. Pondok artinya pendek, temenang disambung. Sudah pendek ya sudah, tidak boleh disambung atau di rekayasa, itu tidak boleh. Jadi prinsipnya adalah apa adanya, alami saja. Apa yang ada dari alam itulah yang harus dijaga, dilestarikan. Itu ya, yang pertama fungsinya adalah sebagai konservasi atau pelestarian sumber daya alam. Dan kita bisa merasakan, bisa melihat bahwa ternyata di masyarakat Baduy ya, itu airnya sangat jernih, airnya sangat bening, bisa langsung diminum, hutannya sangat rindang, bisa menghasilkan banyak manfaat, humanya, ladangnya bisa dipakai untuk menanam padi, bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu ya fungsi dari kearifan lokal yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia. Maksudnya apa? Bahwa ternyata kearifan lokal itu memiliki manfaat buat anggota masyarakatnya, yaitu dapat memotivasi, dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada pada nilai kearifan lokal. Ini adalah manfaat yang bisa diambil dari kearifan lokal. Bisa kita lihat masyarakat yang ada di pedesaan dengan masyarakat yang ada tinggal di perkotaan, kira-kira semangat hidupnya atau rasa mensyukurinya jauh lebih besar di mana? Kalau kita lihat lebih cenderung di masyarakat pedesaan dibandingkan pada masyarakat perkotaan, betul ya? Ya, kita di desa hidupnya sederhana, apa adanya, tidak neko-neko, tidak punya ambisi apapun yang lebih besar, hidupnya apa adanya, dan hidupnya pun bahagia. Tapi lihat masyarakat yang di perkotaan dengan ambisi, dengan tuntutan, dengan keinginan, ya hawa nafsu yang tinggi, akhirnya apa, banyak yang stres, banyak yang frustasi, itu kan. Nah itu karena apa? Karena nilai-nilai yang ada pada kearifan lokal masyarakat setempat itu dirasakan memiliki manfaat, dirasakan berguna dalam mewujudkan aktivitas mereka, dalam mewujudkan perilaku mereka yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Contoh lain bisa kita lihat ya di negara Jepang misalnya. Di negara Jepang bagaimana? Masyarakatnya maju, ya teknologinya sangat modern sekali. Kenapa? Tapi meskipun masyarakatnya maju, tapi lihat masyarakat Jepang di sana sopan santunnya, penghargaan terhadap nilai-nilai adatnya, mereka sangat menjunjung tinggi sekali. Terhadap orang yang lebih tua mereka sangat hormat, kepada yang masih muda dia juga sangat menghargai. Itu karena mereka tertanam akan nilai-nilai kearifan lokal yang begitu kuat pada masyarakatnya. Nah ini juga sama, di masyarakat manapun apabila mampu menjaga kearifan lokal dengan baik dan mampu menghayati, maka akan tumbuh nilai-nilai yang positif buat masyarakatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi dari kearifan lokal adalah untuk pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kearifan lokal itu memiliki manfaat dalam hal pengembangan kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Budaya yang ada pada masyarakat setempat akan semakin berkembang, akan semakin dihargai, akan semakin dihayati. Karena apa? Karena kearifan lokal ternyata terbukti dapat memberikan manfaat yang baik buat perkembangan masyarakat lokal juga sampai dengan masyarakat secara luas. Kebudayaannya sangat bernilai lokal, sangat memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang akrab dengan lingkungan setempat, yang menghargai alam, menghargai sesama. Itu sangat dihargai dan sangat memiliki nilai-nilai yang positif. Contoh bisa kita lihat di masyarakat Cirebon misalkan, tari topeng
kemudian kita bisa melihat kesenian-kesenian, kemudian juga batik-batik yang memiliki nilai jual, nilai yang sangat luhur, yang dikenal di masyarakat bahkan mancanegara. Itu berkembang. Kenapa? Karena memiliki ciri khas, nilai-nilai yang memiliki manfaat buat masyarakat setempat. Kemudian pengetahuan, banyak orang-orang yang akhirnya mengambil ilmu dari budaya lokal. Banyak para ilmuwan, banyak para akademisi menggali, mencermati, kemudian dibuatkan sebuah buku, sebuah jurnal yang akhirnya terus dikembangkan, akhirnya semakin membuat kaya masyarakat lokal tersebut, semakin kaya juga akan pengetahuan berkaitan dengan budaya masyarakat tersebut. Itu maksud dari fungsi kearifan lokal yang ketiga. Dan yang terakhir adalah fungsi berkaitan dengan petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Ini berkaitan dengan adanya manfaat akan pesan-pesan, akan nasihat, akan hasil karya yang masyarakat setempat itu buat. Adanya nilai-nilai positif yang ada pada masyarakat setempat. Adanya petuah-petuah, nasihat bijak yang terus diingat oleh masyarakat setempat, sehingga mereka terus diingatkan agar bisa berperilaku yang baik, berperilaku yang patut, baik di masyarakatnya maupun dia tinggal di masyarakat lain. Contoh yang bisa Bapak petik berkaitan dengan petuah, kita ambil contoh pada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy di sana ada petuah-petuah yang mereka tetap jaga. Contohnya ada petuah yang mereka buat yang yaitu gunung temenang dilebur, gunung nggak boleh dirusak. Ada lagi lebak temenang diruksak. Lebak itu artinya lebak ya, bukit-bukit ya, itu nggak boleh dirusak. Di dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang ini, adanya longsor ya, ada hujan merusak rumah-rumah. Itu karena mereka tidak bisa menjaga alam semesta, tidak bisa menjaga alam lingkungan sekitarnya. Kemudian nulain kudu dilainkeun ya, yang nulain kudu dilainkeun, artinya yang bukan harus ditiadakan, yang enggak ada, yang memang enggak cocok jangan diada-adakan, jangan ditambah-tambahkan. Ada lagi nu ulah kudu diulahkeun ya, nu ulah kudu diulahkeun, yang tidak boleh tetap tidak boleh, jangan dipaksa-paksa. Biasa main game begadang ya, minuman keras itu dilarang, ya udah nggak boleh, itu diharam ya, jangan dipakai. Ada lagi nu nya kedah dinyakeun, yang benar harus dibenarkan. Adanya orang mengenal agamanya, mengenal Tuhannya, mengenal ibadahnya dengan baik, itu bagus, laksanakan, taati, imani ya. Nah, itu adalah petuah yang ada pada masyarakat Baduy. Nah itu ya berkaitan dengan fungsi dari kearifan lokal yang mudah-mudahan dapat kalian pahami, dapat kalian coba resapi, dan insya Allah kita akan bertemu kembali. Dan untuk memahami materi ini, Bapak akan berikan tugas yang akan Bapak berikan nanti di file Word ya. Nanti silakan